Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Nawir, saya mahasiswa Universitas Syukurmangunkuto Palopo. Nah, baiklah, kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara pembuatan dan koneksi suatu database di SQL Server 2012 ke Visual Studio 2012. Berikut video tutorialnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita akan membuat sebuah sistem informasi penjualan yang berisi data-data tentang barang yang akan kita jual. Nah, untuk pembuatan database-nya sendiri kita gunakan atau kita buat database-nya pada Microsoft SQL Server 2012 dan kemudian kita buat rancangan dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012. Nah, saya asumsikan bahwa dalam komputer Anda telah terinstall Microsoft SQL Server 2012 dan juga Microsoft Visual Studio 2012. Nah, sekarang yang kita lakukan pertama kali adalah kita akan membuat database terlebih dahulu. Nah, database ini kita akan buat di Microsoft SQL Server 2012. Nah, yang tentunya kita harus masuk kepada Microsoft SQL Server 2012 tersebut. Caranya adalah kita tekan tombol Windows dan tombol R untuk masuk ke dalam Run. Sekarang pada Run, kita ketikkan SSMS. Kita ketikkan SSMS ini. SSMS ini adalah singkatan dari SQL Server Management Studio. Yang untuk masuk ke dalam Microsoft SQL Server 2012 tersebut, kita cukup mengetikkan SSMS. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, sekarang kita tunggu beberapa saat sampai Microsoft SQL Server 2012 terbuka. Sekarang masih dalam proses opening. Nah, sekarang yang kita lakukan pertama kali ketika jendela Microsoft SQL Server terbuka adalah kita harus login terlebih dahulu. Loginnya kita masukkan server name yang dalam hal ini adalah nama komputer kita. Nah, kebetulan komputer yang saya gunakan saya beri nama PC. Kemudian kita login dengan nama SA. Kemudian dengan nama password yang tentunya kita buat sendiri passwordnya. Setelah itu kita pilih tombol connect. Nah, sekarang SQL servernya telah terbuka. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah database. Tentunya kita melalui folder database. Kita klik database satu kali, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih new database untuk membuat sebuah database baru. Nah, sekarang kita masukkan nama database yang akan kita buat. Nah, kali ini kita beri nama dengan DB penjualan. Yang kita masukkan adalah database penjualan. Kemudian kita tekan tombol OK setelah kita beri nama database tersebut. Nah, sekarang setelah kita buat database baru, kita pilih di folder database yang tadi. Kemudian, nah, database baru kita telah terbentuk. Nah, sekarang pada database baru kita klik dua kali. Nah, lalu kita pilih di folder tables. Kita klik satu kali tombol tables di folder tables, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih new table untuk membuat tabel baru dalam database penjualan tadi. Nah, ini adalah tabel baru yang kita buat tersebut. Nah, sekarang untuk nama kolomnya, untuk fieldnya kita beri nama field yang pertama kita beri nama dengan kode barang. Kemudian kita enter. Lalu yang kedua kita beri nama barang. Kita enter, kemudian kita masukkan harga beli. Kemudian kita masukkan harga jual. Lalu untuk field selanjutnya kita beri nama jumlah barang. Kemudian field yang terakhir kita beri nama
satuan. Nah, selanjutnya untuk tipe datanya sendiri, tipe data yang kita gunakan dalam kode barang, kita masukkan tipe data char dengan length, kita masukkan 5. Length itu dimasukkan sebagai batas jumlah karakter. Kemudian pada nama barang, kita masukkan varchar. Kita masukkan tipe data varchar dengan panjang atau length 30. Kemudian untuk harga belinya ini yang tentunya untuk harga biasanya kita menggunakan tipe data numerik. Untuk yang kita beri nama dari 9 saja. Untuk harga jual kita beri tipe data yang sama, yaitu tipe data numerik. Sekarang kita ubah dari 9. Nah, selanjutnya untuk jumlah barang. Untuk jumlah barang ini seperti pada nama barang atau pada kode barang. Tapi kali ini kita akan membuat dengan tipe data smelling. Kemudian untuk satuannya, tipe data yang kita gunakan adalah varchar. Kita beri length 10. Nah, sekarang nama kolom ataupun nama field kita sudah kita beri. Kemudian dengan tipe data dari masing-masing nama kolom tersebut atau dari masing-masing field tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan primary key. Nah, primary key dalam hal ini kita simpulkan saja bahwa primary key yaitu kode barang. Nah, caranya adalah pada field kode barang tersebut kita klik kanan. Nah, lalu kita pilih set primary key untuk memilih kode barang sebagai primary key. Nah, otomatis ketika kita sudah beri atau kita sudah jadikan kode barang tersebut, field kode barang tersebut sebagai primary key, otomatis dalam bagian alonus sudah hilang centang, berbeda dengan yang bukan primary key. Nah, yang kita selanjutnya kita akan mengubah atau memberi nama pada tabel ini. Kita beri nama barang. Untuk tabel barang kita maksudkan pada bahwa tabel ini adalah tabel barang. Kita tekan enter. Kemudian kita kembali kepada Object Explorer. Kemudian kita klik 2 kali pada tabel. Nah, ini sudah ada DBO barang untuk tabel yang barang yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan mengisikan data pada tabel tersebut. Pengisiannya kita lakukan secara manual. Kita klik kanan pada DBO barang. Kemudian kita pilih edit top 200 row. Nah, selanjutnya kita isikan untuk data dalam database kita ini. Untuk kode barang yang pertama kita beri kode barang 1. Nama barangnya kita masukkan copy ABC. Kemudian untuk harga beli kita beri 1.500 dan harga jualnya 2.000. Kemudian jumlah barang kita 100 dan untuk satuan bungkus. Dan selanjutnya untuk kode barang yang kedua kita beri kode barang 01 dengan nama barang yaitu kopi Torabika. Dan selanjutnya untuk harga beli 1.000 dan harga jual kita beri 1.500. Jumlah barang yang sama dan juga satuan yang sama. Kemudian untuk yang ketiga, kode barang kita masukkan 3 data terlebih dahulu. Kita masukkan T gelas 1.000 dan harga jual 1.500 juga. Persediaan barang 600 dan satuannya kita beri botol saja untuk satuan. Nah, ini adalah contoh untuk data awal dari tabel barang yang kita masukkan. Nah, sekarang ini adalah data awalnya.
Ini berarti bahwa pembuatan database kita sudah selesai. Kita pilih di file, pada menu file, kemudian kita pilih save all untuk menyimpan. Nah sekarang karena database kita telah berhasil kita buat, sekarang kita akan tutup dengan meminimize terlebih dahulu SQL Server Management Studio ini. Dan sekarang kita buat atau kita buka Microsoft Visual Studio 2012. Kita pilih di menu Start, kemudian kita pilih Microsoft Visual Studio 2012. Kalau kita buka Visual Studio 2012, nah kita tunggu beberapa saat sampai jendela Visual Studio 2012, tampilan utama dari Visual Studio 2012 terbuka. Sekarang telah terbuka. Sekarang kita pilih new project untuk membuat project baru. Untuk project barunya ini kita beri nama dengan modul 9 Akbar Nawir. Kemudian kita pilih OK setelah kita memberi nama tersebut, nama project baru kita. Nah sekarang telah terbuka Microsoft Visual Studio kita. Nah ini adalah form pertama untuk di project kita yang pertama ini. Nah sekarang kita lakukan adalah kita akan membuat tampilan interface terlebih dahulu. Kemudian dari tampilan tersebut kita akan masukkan database kita kepada Microsoft Visual Studio ini dengan beberapa cara yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian yang pertama kita pilih dulu toolbox untuk masukkan jenis-jenis toolbox yang kita butuhkan. Kemudian yang pertama kita masukkan terlebih dahulu data grid view. Caranya kita arahkan kursor pada data grid view, kemudian kita klik 2 kali. Nah sekarang kita atur terlebih dahulu, kita panjangkan 1, lalu kemudian di sini kita panjangkan sedikit untuk data grid view. Nah yang kita butuhkan yang kedua adalah list box. Caranya untuk masukkan list box tersebut kita pilih toolbox terlebih dahulu, kemudian kita cari untuk list box. Nah kita klik kiri 2 kali pada list box. Sekarang list box kita sudah di sini, kita atur terlebih dahulu ukurannya. Nah sekarang yang kita lakukan pengaturan terlebih dahulu untuk membuat sebuah koneksi dengan database kita adalah data grid view ini. Nah kita klik terlebih dahulu 1 kali untuk di data grid view, toolbox data grid view. Kemudian kita perhatikan ada sebuah tombol yang berupa arah panah di pojok kiri pada data grid view tersebut. Nah kita klik 1 kali atau kita klik kiri 1 kali pada tombol tersebut. Nah selanjutnya akan muncul jendela seperti ini untuk data grid view test. Nah yang kita lakukan pertama adalah kita memilih data source
pemilihan data source kita dengan klik anak panah di ujung seperti ini. Kemudian kita tambahkan add project data source untuk masukkan data source yang dimaksud adalah database tentang DB penjualan yang kita buat sebelumnya di SQL Server. Kita klik add project. Nah, selanjutnya pemilihan tipe data source. Nah, yang kita masukkan tentunya adalah database. Kita pilih next. Nah, untuk pemilihan model database kita pilih dataset. Kita pilih next. Nah, selanjutnya karena sebelumnya untuk pemilihan data koneksi, nah, sebelumnya pernah dilakukan koneksi tapi dengan database cek. Nah, selanjutnya kita buat sebuah koneksi baru di database yang baru dengan milih new connection. Nah, untuk di add connection tersebut pada server name kita masukkan nama komputer kita. Nah, seperti sebelumnya nama komputer yang saya gunakan adalah PC. Kemudian setelah itu pada connect to a database, untuk koneksi pada sebuah database kita pilih nama database yang akan kita buat koneksi. Nah, kita pilih DB penjualan sebagaimana database yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pilih test connection untuk mengetes koneksi, apakah koneksi dari database DB penjualan tersebut sudah terhubung atau ada koneksi. Kita klik di test connection. Nah, test connection sukses. Ini menandakan bahwa pengetesan koneksi kita atau koneksi kita telah berhasil. Kita pilih OK saja. Kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya pada bagian ini, nah, telah berubah menjadi DB penjualan. Selanjutnya kita pilih next. Kita pilih next. Untuk langkah ini DB penjualan connection string akan otomatis ditampilkan setelah kita memilih nama database kita. Kita pilih next. Sekarang dalam proses pemilihan objek database. Nah, sekarang kita pilih objek database. Nah, agar lebih lengkapnya kita beri centang kepada 4 pilihan ini agar semua objek database kita bisa kita inputkan atau bisa ikut serta dalam koneksi ini. Nah, setelah kita beri centang kepada keempat pilihan tersebut, kita pilih finish. Nah, secara otomatis setelah kita pilih tombol finish nanti, pada data grid view kita akan berubah dan akan masuk pada field dari database yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini dengan field kita dengan nama kode barang, kemudian field nama barang dan harga beli, dan seterusnya hingga pada satuan sudah muncul, yang artinya menandakan bahwa koneksi kita dengan database yang telah kita buat telah berhasil. Selanjutnya kita buat koneksi dengan list box yang telah kita buat. Caranya sama. Pertama kita pilih di tanda panah atau tombol yang berbentuk tanda panah ini pada pojok kiri dari list box tersebut atau pojok kanan pada list box ini. Kita klik satu kali. Kemudian pada use data bound items kita beri centang pada pilihan ini. Kemudian untuk data search pertama kita pilih lagi untuk data search-nya. Nah, karena sebelumnya pada data grid view kita telah memilih database kita yang telah kita masukkan. Nah, secara otomatis pada data search di list box text akan muncul nama tabel yang dalam hal ini adalah barang bimbing search. Nah, langsung saja kita pilih pada barang bimbing search tersebut. Kemudian untuk display member ini maksudnya adalah pada bagian mana atau pada isi dari field mana yang akan kita tampilkan pada list box ini. Nah, pada sistem informasi penjualan yang kita buat, kita akan menampilkan nama barang pada list box. Jadi tinggal kita pilih dengan mengklik satu kali pada nama barang. Selanjutnya untuk value member dan selected value tidak usah kita respon. Selanjutnya kita klik pada form 1 kembali. Untuk mengecek koneksi apakah
database kita benar-benar sudah terhubung baik pada data grid view maupun pada list box, kita coba running terlebih dahulu dengan klik tombol start. Sekarang sudah berhasil. Nah, sekarang data barang dari tabel barang sudah masuk kepada form kita, sudah masuk pada tabel data grid view untuk harga beli, kemudian kode barang. Nah, ini pada list box kita ini sudah muncul nama barang sebagaimana yang kita pilih. Nama barang ini kita bisa pilih dalam proses running. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk membuat koneksi kali ini kita tidak perlu melakukan coding, melainkan melalui pengaturan pada item toolbox. Kita close untuk memberhentikan proses running. Nah, selanjutnya untuk sistem informasinya sendiri, untuk nama barang sudah berhasil kita buat. Jika Anda ingin menambahkan sebuah label, caranya dengan memasukkan melalui toolbox, lalu kita pilih label, Untuk label 1 kita atur posisi, kemudian dengan menekan tombol label kita pilih properties, lalu pada nama label kita ubah. Nah, misalnya kita beri nama dengan sistem informasi penjualan dengan jenis font. Kita buat jenis font jika Anda ingin merubah jenis hurufnya maupun ukuran hurufnya dan bagaimana ketebalan. Sekarang kita pilih jenis huruf mystery R dengan ukuran, kita beri ukuran 22, lalu kita pilih OK. Selanjutnya, jika Anda ingin mengubah for color, kita pilih anak panah di bawah ini, kemudian kita pilih custom, lalu selanjutnya kita pilih warna, lalu kemudian pada back color, yang dalam hal ini adalah background color dari label tersebut, kita beri warna dengan kode 255. Lalu selanjutnya pada untuk pengaturannya, flat style. Jika Anda ingin mengubahnya, kita ubah jadi flat. Jika sudah dirasa cukup untuk desain dari labelnya, kita kembali kepada form 1. Nah, sekarang label kita sudah berubah sesuai dengan desain yang kita masukkan. Nah, ini adalah sistem informasi penjualan dan kode barang. Sekarang yang terakhir kita akan running sekali lagi untuk melihat hasil akhir dari program yang kita buat. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, ini adalah sistem informasi penjualan yang kita buat tadi. Sudah berhasil. Ini menandakan bahwa proses pembuatan database kita sekaligus dengan pembuatan rancangan interface dengan menggunakan Visual Studio 2012 yang dalam hal ini kita membuat sistem informasi penjualan telah berhasil, sekaligus dengan bagaimana
membuat suatu koneksi atau menyambungkan antara MySQL Server atau SQL Server, Microsoft SQL Server dengan Microsoft Visual Studio 2012. Gantikan proses running. Kemudian langkah terakhir adalah kita menyimpan project kita. Pilih new file, kemudian kita pilih save all, atau bisa juga dengan menekan Ctrl Shift dan tombol S. Sekarang kita tutup. Nah, ini menandakan bahwa proses pembuatan sistem informasi penjualan sederhana yang kita buat kali ini telah selesai. Terima kasih. Sekian video tutorial yang dapat saya bagi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.